Jadi saat ini kita di pekan 49 sudah mencapai progres di angka 62,2%. Di 10 lantai hunian ini, per masing-masing lantai itu terdiri dari 6 unit. Jadi bisa untuk yang sudah berkeluarga bisa untuk satu keluarga ya. Ataupun misal yang single ini bisa digunakan untuk 3 orang. RRI IKN, program khusus ibu kota dengan sajian informasi aktual dan akurat. Ekonomi, pendidikan, teknologi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan, serta hiburan. Merajut kebinekaan sebagai media negara kesatuan untuk dunia. RRI IKN disiarkan langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara melalui FM 98,3 MHz dengan teknologi penyiaran terkini secara multiplatform. RRI IKN, Smart Mendunia. Pendengar RRI IKN dan juga pemirsa YouTube RRI IKN, saat ini saya Femi Sareora sedang berada di Rumah Susun, Rusun Pasukan Pengamanan Presiden Pas Pampres Ibu Kota Nusantara. Di mana pendengar ya, jelang 17 Agustus segala percepatan pembangunan dilakukan dengan berbagai hal yang akan diperlukan untuk menunjang perayaan upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Dan Rusun Pas Pampres juga menjadi salah satu bangunan yang saat ini dimasifkan pembangunannya, dan rencananya ada 2 menara yang akan difungsionalkan untuk menampung peserta upacara ataupun juga petugas upacara di Ibu Kota Nusantara. Nah, untuk itu pendengar, saya akan mengobrol bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir saat ini. Ada Bapak Samsul Bahri Yanuar yang merupakan Project Manager Rusun Pas Pampres. Terima kasih Pak hadir di RRI IKN ya. Sama Mbak Femi. Semangat selalu. Insya Allah. Oke. Dan juga ada Bapak Krisna Adi Dharma yang merupakan Kepala Seksi SHE Rusun Pas Pampres. Selamat pagi Pak. Oke, semangat pagi. Pagi, Wika Jaya, WG juara. Oke, wah keren nih. Semangatnya luar biasa. Dari gesturnya semangatnya pagi ini kita tahu bahwa Wika Gedung ya ini yang menjadi penanggung jawab untuk pengerjaan Rusun Pas Pampres. Nah, saya ingin ke Pak Yanuar. Sejauh ini Bapak bagaimana progres pembangunan dari Rusun Pas Pampres ini? Baik Mbak Femi, jadi saat ini kita di pekan 49 sudah mencapai progres di angka 62,2%. Dari total 9 tower, insya Allah yang kami siapkan untuk acara 17 Agustus ada 2 tower. Untuk 7 tower lainnya sudah ada yang mulai masuk pekerjaan proses finishing, MEP, beberapa juga memang masih ada yang masih di proses pekerjaan struktur. Oke, jadi memang ini 62% ini secara keseluruhan Pak? Keseluruhan, betul sekali. Oke, kapan mulai pembangunan Rusun Pas Pampres ini? Kami berkontrak dengan PUPR itu di tanggal 25 Agustus tahun 2023 dan insya Allah akan kami selesaikan di tanggal 30 November tahun ini. Oke, nah dengan 2 menara ya atau 2 tower yang difungsionalkan tadi disampaikan tower 2 dan 9 ini sudah sampai di mana nih Pak tahap pengerjaan untuk nantinya nih akan on fire ya pada 17 Agustus? Baik, saat ini kita sudah dalam tahap penyelesaian finishing akhir Mbak. Oke. Beberapa tes commissioning untuk air, kemudian untuk instalasi MEP seperti AC, listrik sedang proses, dan alhamdulillah per semalam air dari IKN sudah mulai masuk ke area kami. Kemudian selain itu juga kita sudah mulai memasukkan furniture yang memang disuplai oleh PUPR, sudah mulai kita setting. Selain itu juga kawasan akses jalan, karena kan kita dari jalan kawasan menuju ke tower 2 dan tower 9 juga sudah kita siapkan. Penghijauan di area sekitar bangunan juga sudah mulai kita tanam. Oke, dan juga pendengar, juga pemirsa RRI IKN ya, kami lihat memang ketika kami dari jalan utama ya, jalan nasional HPK menuju ke Rusun Pas Pampres ini sudah lebih enak nih, jalannya sudah asik ya, sudah bisa menikmati juga kiri kanan yang memang masih asri ya, dengan hutan yang tetap dipertahankan sesuai dengan konsep dari IKN ini sendiri, The Smart Forest City.
Nah, untuk hunian ini ya, untuk Rusun Pas Pampres ini kan ada 9 tower nih. Satu towernya ini, satu menaranya ini Pak Yanuar, ada berapa lantai dan berapa banyak penghuni yang bisa tinggal di dalamnya? Baik, satu tower itu terdiri dari 12 lantai, tetapi untuk huniannya berfungsi hanya 10. Lantai 1 dan lantai 2 ini untuk fasilitas publik. Ya, seperti nanti ada musola, ada Alfamart, ada ruang ibadah dan lain-lain. Nah, di 10 lantai hunian ini, per masing-masing lantai itu terdiri dari 6 unit. Nah, ini seperti yang kita sedang di unit ini, ada 3 kamar. Jadi masing-masing itu 3 kamar, untuk satu lantai ada 6 unit, sehingga apabila satu tower itu total ada 60 unit hunian. Dikali 3, total satu tower ada 180 unit kamar. Oke, baik. Berarti untuk sekitar 9 menara ini, atau 9 tower ini sekitar 540 penghuni ya Pak ya? 540 unit hunian, untuk kapasitas tempat tidurnya 1.620. Oke, satu unit itu berapa orang Pak dalam kamarnya? Ini 3, ada 1 master bedroom dan 2 kamar bisa untuk dewasa maupun anak ya. Cuman memang ukuran kamarnya lebih kecil. Untuk yang kamar utama, kamar mandi di dalam, sedangkan 2 kamar pendampingnya kamar mandi di luar. Satu unit itu untuk satu keluarga ataukah untuk single dibedakan atau gimana nih Pak? Jadi bisa untuk yang sudah berkeluarga bisa untuk satu keluarga ya. Ataupun misal yang single ini bisa digunakan untuk 3 orang. Oke. Gitu. Yang sama gendernya ya? Betul. Jangan campur-campur. Oke, dan juga mendengar serta pemirsa YouTube RRI KN ini luasnya sempat kita ngobrol-ngobrol tadi Bapak ya, 98 meter persegi ya. Oke, dan full furnish nih ya. Ini yang menarik nih. Ini udah kalau mungkin kita bahasa marketing tinggal bawa koper ya. Oke. Karena sudah lengkap, bahkan termasuk ada mesin cuci, ada lemari es, ya. Ada televisi juga. Jadi teman-teman yang datang di IKN di Rusun Pas Pampres maupun rusun secara keseluruhan ya, tinggal bawa koper aja. Oke. Sudah siap. Semuanya sudah ready ya, tinggal bawa badan istilahnya ya, bawa diri ya. Jadi memang ini sudah proper sekali pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI KN untuk Rusun Pas Pampres ini sendiri. Kemudian tadi tentang air ya, menarik. Ini juga yang menjadi banyak keraguan nih dari masyarakat Indonesia tentang air di IKN ini seperti apa, untuk air minumnya dan lain sebagainya. Kalau untuk di Rusun Pas Pampres ini yang katanya semalam ya udah masuk nih, ini gimana nih Pak? Baik, jadi insya Allah nanti untuk di Rusun Pas Pampres airnya siap bisa diminum. Memang saat ini kita masih proses penyiapan. Jadi dari IPA IKN air sudah masuk. Bahkan kemarin ketika pengetesan sampai depan kawasan pun langsung dites oleh teman-teman dari PUPR dan alhamdulillah hasilnya masuk, masih nilainya di bawah yang dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, untuk dari kawasan menuju ke tower-tower hunian kan ada instalasi. Ini kita sedang proses juga. Akan kita passing terlebih dahulu untuk memastikan kondisi kebersihan. Sebelum digunakan pastinya akan dites terlebih dahulu. Jika memang itu sudah memenuhi persyaratan akan diinfokan untuk siap digunakan. Gitu, Mbak. Berarti ini airnya masuk untuk 9 tower ya, bukan hanya 2 tower yang difungsionalkan ini. Baru 2 tower. Ya, oke. Artinya pasti semuanya akan disiap. Secara bertahap ya Pak ya. Masih di tower 2 dan 9 dulu. Iya. Karena ini yang dalam waktu dekat akan digunakan nih Pak Yanuar ya. Oke, saya ke Pak Krisna dulu nih. Berapa banyak nih pekerja yang terlibat ini 9 tower ya, 9 menara di Rusun Pas Pampres Pak? Ya, baik. Terima kasih Bu Femi. Kurang lebih hampir 1.600 pekerja yang dapat berkontribusi berkarya di proyek Rusun Pas Pampres ini. Akan ada penambahan lagi kah? Ataukah stuck di 1.600-an ini Pak? Pastinya untuk ke depan nanti kita melihat produktivitas di lapangan ya, dengan waktu yang memang penyelesaiannya kurang sedikit lagi di bulan November. Tentunya kita akan berupaya untuk bisa mengejar waktu tersebut supaya kita bisa menyajikan hunian yang benar-benar siap di November nanti. Seperti itu, kemungkinan pasti ada. Oke, nah ini kita tahu bahwa pekerjaan konstruksi ini kan juga cukup berbahaya ya kalau tidak dijaminkan keselamatannya ataupun bagaimana untuk teman-teman pekerja yang di lapangan. Nah kalau di Rusun Pas Pampres ini seperti apa nih Pak untuk SHE-nya nih? Pasti sesuai dengan tagline di perusahaan kami, Go Safely ya.
kami memastikan semua pekerja pulang dalam kondisi selamat. Jadi mulai dari Pak Yanuar selaku Pak PM sampai di jajaran tingkat semuanya di tim, kita fokus atas keselamatan kerja. Safety first kita utamakan. Jadi mulai dari pengawasan, bagaimana kita melakukan komunikasi ke pekerja di setiap pagi, kita ada kegiatan safety morning talk, kita ada kegiatan toolbox meeting pagi, kita memastikan memberikan masukan ke pekerja bagaimana bekerja dengan selamat dan aman. Jadi mulai dari kita perhatian dari komunikasi, kita juga memberikan perlakuan khusus seperti vitamin ke pekerja agar mereka juga fit ya, dari safety-nya juga, kesehatannya juga kita perhatikan. Selain itu juga dari lingkungan juga kita juga pastikan mulai dari pekerja berangkat dari HPK, kita juga siapkan akomodasi kendaraan yang layak dengan bis. Kita memastikan segala sesuatunya dari mereka di HPK sampai ke proyek bekerja aman, nyaman, sampai ke HPK lagi juga kita maksimalkan mulai dari keselamatannya, kesehatannya, hingga lingkungan yang nyaman untuk mereka semua. Oke, berarti para pekerja ini tinggalnya bareng-bareng sama kami ya di HPK juga ya. Hunian pekerja konstruksi satu. Sebagian ada yang tinggal di HPK. Oh gitu. Di tower berapa sih Pak? Saya di tower 4 Damar Bu. Wah, sama dong teman-teman saya yang lain ya. Dengan angkatan saya di Ebony. Oh, tapi nggak pernah ketemunya malah di sini Pak ya. Iya, betul. Oke, nah untuk para pekerja sendiri ini Pak Krista, bagaimana pembagian waktunya, shift kerjanya? Baik, untuk informasi terkait shift kerja di Rusun Pas Pampres ini ada 4 shift. Jadi shift 1 itu dari jam 8 pagi sampai jam 17 atau jam 5 sore. Shift 2 jam 17 sampai jam 22 atau jam 10 malam. Shift 3 dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Shift 4 dari jam 3 pagi sampai kembali ke jam 8 pagi. Tentunya dari semua shift yang saya sampaikan ada pengawasan dan monitoring khusus melibatkan semua fungsi. Jadi kita ada juga yang menjaga mereka supaya mereka bekerjanya aman, secara mutu aman, dan secara produktivitas juga bekerja. Jadi ada fungsi QC, HSE ya, dan juga dari teman-teman produksi atau pelaksana yang memastikan mereka semua bekerja sesuai dengan koridor. Biarpun masih dilakukan tapi kualitas tidak ditinggalkan gitu ya Pak ya. Nah untuk yang shift 3 sama shift 4 nih ya, ini kan dari jam 10 malam sampai jam 3 dini hari. Apakah ada perlakuan khusus misalnya dibandingkan teman-teman yang shift 1 sama shift 2 nih, dan juga yang di ketinggian ini Pak Krista? Terima kasih Bu Femi. Jadi setiap pergantian shift kita tentunya ada pengawasan dan juga monitoring cek. Jadi kita pastikan fit to work-nya mereka sebelum bekerja. Jadi kita cek juga, kita ada 2 personil medis yang memang bergantian setiap harinya untuk ngecek kesehatannya. Kita juga perlakuan bagaimana komunikasi ke mereka supaya bekerjanya yang hati-hati Pak, yang aman. Kita juga memastikan terkait asupan vitamin mereka. Jadi kita pastikan juga gedung komit untuk menjamin mereka kerjanya juga aman, nyaman. Ya, mulai dari pergantian shift 1, 2, 3 sampai 4 balik ke shift 1 lagi kita sudah sesuaikan. Pulang pergi mah aman ya. Jadi keluarga yang ditinggalkan juga tidak perlu berpikiran yang jauh gitu Pak ya. Semuanya dijamin nih ketika ada di IKN ya. Paling penting ini Bu Femi, kita juga sudah mendaftarkan semua karyawan dan pekerja kami di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita juga fokus ke sana, memang program pemerintah juga, dan kita juga komit di situ. Administrasi kita juga upayakan agar semua pekerja ini terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Ini hal menariknya yang harus digarisbawahi Pak ya, bahwa pekerja ini tidak dijamin hanya ketika bekerja sehari-hari, tapi untuk jangka panjangnya. Baik, kalau di kami Bu, di kami ini ada klinik kesehatan. Jadi kita ada klinik sendiri. Di Rusun Pas Pampres ya? Jadi setiap pekerja yang memang mengalami sakit di proyek bisa kita langsung tindak lanjuti di tempat. Jadi kita juga lihat tingkat keparahannya. Kalau misalkan memang dari tim medis tidak bisa menyelesaikan di sini, kita juga kerjasama dengan rumah sakit rujukan Bu. Jadi kita ada RSUD Sepaku untuk di wilayah Sepaku, lalu juga kita ada juga di Samboja, dan di Balikpapan juga kita ada. Jadi berjenjang sesuai dengan memang keparahan yang memang dialami oleh pekerja tersebut. Selain itu dengan hadirnya klinik yang ada di HPK, kita juga sangat membantu Bu. Jadi tidak perlu kita jauh-jauh ke RSUD Sepaku atau kita bawa lagi ke proyek. Tim medis sudah langsung standby, langsung di lokasi mengantar ke klinik yang ada di HPK. Kita juga intens komunikasi dengan petugas klinik yang ada di HPK. Jadi semuanya sudah kita kondisikan. Semua dimaksimalkan nih Pak Krisna ya. Nah untuk 1.600 pekerja ini apakah nanti akan ditambah lagi? Kemungkinan besar untuk menyelesaikan target waktu penyelesaian yang kurang sedikit pasti.
pasti akan sampai di Oktober nanti ya. Sampai di November. Oh sorry, sampai di November nanti saat serah terima gitu ya untuk bangunannya ya. Seperti itu. Oke, saya ke. Sambil minum Mbak. Oh boleh. Silakan. Ini kebetulan kami di proyek. Oke ya. Karena rusun Pas Pampres itu kan posisinya paling ujung ya, mungkin dibandingkan rusun yang lain posisinya mereka di tengah. Nah, karena kita jauh dari mana-mana agar teman-teman ini juga salah satu bentuk kita ingin memberikan kenyamanan teman-teman pekerja maupun karyawan proyek. Ya kita siapkan ada kafe. Jadi kalau memang mau kan sekarang ya, anak gaul gitu Pak ya. Itu kan ngopi gitu kan ya. Kita memang kopinya pun datang kalau misalnya dari Bogor ini. Biji kopinya. Jadi ini memang betul-betul di roasting kita bawa ke sini sebagai salah satu fasilitas lah ketika kita diskusi, rapat atau berkoordinasi bisa di kafe. Silakan dicicipin Pak. Udah saya cicipin Pak. Oke, berarti memang di sini ada fasilitas kafe yang untuk pekerja boleh dapatkan secara gratis atau harus beli nih di kafenya? Waduh, kalau gratis proyeknya bisa benar banget ini. Kafe ada dan secara harga pun sudah kami buat agar semua kalangan lah ya, baik dari karyawan pekerja bisa menikmati kopi dengan harga yang sangat-sangat jauh di bawah pasaran. Oke, berarti ini benar-benar diservis luar biasa ya para pekerjanya ya. Akhirnya. Oke, bolehkah saya juga bekerja di sini Pak? Siap. Langsung ya begini. Saya bikin humasnya aja ya. Oke, nah Pak Yanuar, untuk penyelesaian hingga di November nanti, apakah ada hal-hal lain yang perlu dipersiapkan lagi atau dimatangkan lagi nih dari sesi ataupun segi konstruksinya nih Pak? Untuk konstruksi selalu kita evaluasi Mbak ya, karena kan setiap tahapan kita dengan sekarang sudah berjalan 2 tower, selalu kita evaluasi. Kita masih memiliki 7 tower sisa. Nah, bagaimana dari 2 tower yang sudah berjalan ini kita evaluasi. Tadi seperti disampaikan, berapa penambahan pekerja yang harus kita siapkan. Terkait beberapa percepatan pekerjaan, material apa saja yang mungkin kemarin ada kendala, kita evaluasi. Mungkin kita ada alternatif, bahkan kemarin pun untuk beberapa keterlambatan yang mungkin pengiriman lewat kapal, bahkan kita ada yang menggunakan pengiriman lewat udara, air freight, sampai pernah ada beberapa material kita kirimkan. Jadi secara evaluasi terus kita lakukan. Oke, nah materialnya ini Pak dari mana? Kan katanya dari Palu nih paling dekatnya. Nah kalau untuk di Rusun Pas Pampres ini gimana Pak? Variatif ya, mungkin hampir dari seluruh Indonesia ya. Memang mayoritas paling banyak dari Pulau Jawa. Tapi kalau untuk beton dan material alam, split pasir itu memang rata-rata dari Palu. Agregatnya gitu ya Pak ya? Oke, adakah kesulitan misalnya ya dengan sekarang kan sempat ngobrol-ngobrol juga, ini ngobrol-ngobrolnya banyak nih ya. Kan masing-masing proyek ini kan ada dengan ya bersaing dalam tanda kutip ya untuk penyediaan materialnya. Karena ini kan dituntut harus progresnya sekian. Nah, kalau di Rusun Pas Pampres ini gimana nih Pak? Mbak Febi dapat bocoran dari mana? Ini langsung encer karena minum ini Pak. Jadi memang tidak dipungkiri ya, karena di IKN ini kan masif. Bahkan seperti yang kami tahu, jumlah kapasitas pekerja yang ada di APK itu kalau nggak salah sampai 27.000 Pak sekarang. Itu mungkin untuk yang total ya, tapi yang kalau di totalnya. Nah berarti kan memang proyek di IKN ini sangat masif, sehingga memang kadang-kadang kita tidak menutup kemungkinan menggunakan supplier yang sama, menggunakan yang vendor yang sama, sehingga memang kadang ada beberapa keterlambatan, kemudian dengan banyaknya pengiriman material sehingga jalan terkadang menjadi macet. Itu memang menjadi salah satu kendala yang terjadi di lapangan, tapi itu tidak membuat kami patah semangat juga. Selalu kami evaluasi ketika ada sesuatu yang menjadi hambatan, segera kita evaluasi, bahas solusi kedepannya bagaimana. Oke. Baik, tantangannya apa Pak selama ini? Selain tadi ya mungkin keterlambatan material mungkin ya, atau ada hal-hal lainnya nih? Kalau tantangannya di tengah hutan ya Mas ya, mungkin tidak semua beda lah ketika kita biasa proyek gedung di kota-kota besar. Di Jakarta ya mungkin salah satu tantangan terbesar adalah dengan kita bekerja di tengah hutan ini. Mungkin ke Indomaret tadi udah suatu kebahagiaan yang ini ya. Jadi ya makanya kita mencoba memberikan fasilitas terbaik lah yang kami bisa berikan ke teman-teman karyawan dan pekerja. Seperti kita dari APK tadi disampaikan oleh Mas Krisna, menggunakan bis yang layak, kemudian kita siapkan klinik kesehatan, kemudian kita siapkan tempat-tempat seperti tadi kafe, agar teman-teman bisa merasa nyaman dan produktivitasnya maksimal.
Kedua ya tadi mengenai transportasi, memang kita melihat salah satu key sukses dari proyek ini adalah transportasi ya. Karena kan beberapa sumber daya ini memang dari luar IKN atau dari luar Sepaku, ya makanya kita coba evaluasi kira-kira strategi apa yang harus kita lakukan, antisipasi terhadap pengiriman baik tenaga maupun material tersebut. Jadi masih bisa dikendalikan nih Pak ya sampai saat ini ya. Yang terakhir saya ingin ke Pak Krisna dulu, apa yang ingin disampaikan harapannya ataupun motivasinya nih kepada para pekerja ataupun juga ini karena kita live di YouTube nih Pak ya, bisa ditonton seluruh dunia untuk keluarga-keluarga yang pekerjanya suaminya, saudaranya lagi bekerja di IKN khususnya di Rusun Pos Pampres, biar jangan cemas nih. Apa yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Bu Femi. Boleh ke kamera silakan Baik, Mas. salah satu pesan yang saya setiap hari sampaikan adalah dari pihak keluarga tetap tenang. Jadi kami di sini Wika Gedung ya, terutama di proyek Rusun Pas Pampres IKN komit akan selalu menjaga baik mulai dari safety-nya ya, mulai dari kesehatannya dan juga secara lingkungannya, agar Bapak yang bekerja di proyek ini, berkarya di proyek ini selalu dalam pantauan kami dengan kondisi yang fit, datang dengan semangat dan pulang dengan selamat. Dan tentunya bawa duit yang banyak ya. Betul. Itu utamanya untuk keluarga ya. Doa buat keluarga-keluarga di rumah ya, agar kita di sini diberikan kesehatan, keselamatan. Di sini kita bisa seperti yang disampaikan dengan upaya maksimal kita lakukan di sini dan doa dari keluarga yang di rumah, insya Allah bisa maksimal. Nah, sebagai PM nih Pak Yanuar, yang ingin disampaikan terkait dengan pembangunan Rusun Pas Pampres, silakan Pak. Baik, mudah-mudahan yang kami lakukan di sini bisa menjadi salah satu kontribusi yang maksimal ya buat IKN, karena menurut yang saya tahu tidak semua negara itu melakukan perpindahan ibu kota. Sehingga kami yang di IKN ini merasa bangga bisa berkontribusi terhadap salah satu bangunan di IKN. Mudah-mudahan ya apa yang kami lakukan ini benar-benar bisa bermanfaat buat negara ini. Menjadi sejarah Pak ya. Betul, kita lagi mengejar sejarah nih, atau sejarah yang mengejar kita nih Pak. Kayaknya yang kedua ya, sejarah yang mengejar kita ya. Jadi terima kasih Pak Yanuar, terima kasih Pak ya. Pak Yanuar ini mendengar dan juga pemirsa RRI IKN ya, merupakan Project Manager Rusun Pas Pampres yang lengkapnya Pak Samsul Bahri Yanuar. Terima kasih informasinya Pak, dan juga Bapak Krisna Adidharma, Kepala Seksi SHE Rusun Pas Pampres. Semoga segala niat baik kita, segala kerja yang luar biasa, kerja cerdas, kerja hebat, kerja positif ini memberikan kontribusi sebagai anak bangsa untuk negara tercinta. Karena ini merupakan semuanya karya anak bangsa Pak ya. Baik, dan demikian pendengar juga pemirsa YouTube RRI IKN, kami juga nanti akan mengajak Anda untuk keliling dan mengetahui seperti apa mock up ya dari Rusun Pas Pampres. Anda bisa ikuti di channel YouTube RRI IKN. Saya Femi Sardeora, reporter Anda bersama pengarah acara Padriansa dan kameramen Rido Saputra. Semangat pagi, Wika Jaya, WG Juara. RRI IKN, program khusus ibu kota dengan sajian informasi aktual dan akurat. Ekonomi, pendidikan, teknologi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan, serta hiburan. Merajut kebinekaan sebagai media negara kesatuan untuk dunia. RRI IKN disiarkan langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara melalui FM 98,3 MHz dengan teknologi penyiaran terkini secara multiplatform. RRI IKN, Smart Mendunia.